Untuk kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, silakan disiapkan Anda. Duduk siap, gerak. Berdoa. Siapa tiga hadir nak? Ada semuanya, Bu. Ada semua, oke. Siap sekarang? Ya Nanda, sebelum kita masuk pada materi hari ini, alangkah baiknya kita ulang kembali materi pada minggu yang kemarin. Apakah Anda Ibu masih ingat materi apa yang kita pelajari pada minggu yang kemarin? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Siapa namanya nak? Aldi. Apa materi kita pada minggu kemarin Aldi? Sohbul iman. Siapa yang masih ingat apa itu sohbul iman? Siapa namanya nak? Rafi, apa itu Rafi? Siapa iman terbagi menjadi berapa? 6. Dengan judul materi menghindari sifat hidup berfoya-foya. Silakan diangkat tangan. Siapa di sini yang tahu apa itu berfoya-foya? Silakan Anda, Rahmat. Foya sama dengan menghambur-hamburkan harta untuk membeli barang-barang yang tidak bermanfaat. Iya, menghambur-hamburkan harta untuk membeli barang atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Silakan katakan apa contohnya? Apa contohnya? Silakan Anda. Membeli HP iPhone, iya. Untuk tingkat setara dengan Anda. Untuk anak SMA, iPhone itu tidak dibutuhkan atau tidak terlalu dibutuhkan atau belum dibutuhkan. Nah, baiklah Anda. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis pengertian dan contoh perilaku berfoya-foya. 2. Peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya. 3. Peserta didik dapat membuat dan menjadikan proyek tentang perilaku berfoya-foya. Berfoya-foya adalah sikap hidup yang menghambur-hamburkan harta atau membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Contohnya, membeli HP iPhone yang mana untuk setara dengan tingkat Anda itu belum dibutuhkan, atau yang kedua, membeli pakaian sementara pakaian itu tidak kita butuhkan. Beli sepatu. Untuk anak SMA biasanya sepatu itu kan warnanya hitam putih atau hitam polos. Tetapi Anda beli warnanya pink mungkin, doker mungkin, putih
syaitanat birabbihi kufura. Artinya apa? Sungguhnya para pembersih itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya kita bahas cara menghindari hidup berkoya-koya. 1. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. 2. Selektif memilih teman. 3. Jalan hidup dengan sederhana. Selanjutnya adalah kita bahas cara menghindari sifat hidup berkoya-koya. Silakan Anda lihat di sini contohnya, contoh perilaku israf atau tabdzir dan minum. Seorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ibu sangat prihatin dan ketika Anda datang pergi pesta berumah orang. Nah, Anda sedang bukan? Anda makan. Ambil nasi 1 piring, ambil ikan 3 potong, ayam, ikan. Lalu Anda tidak menghabiskan. Anda ingat ya, orang mengadakan acara itu mereka mengeluarkan dana loh Anda. Ambil nasi sedikit, ambil ikan, ambil sayur, kita duduk. Kenapa? Karena biasanya ini pribadi ibu Nanda, ibu melihat perbedaan Nanda itu kadang dari sisi makan. Itu tidak dihabiskan. Ia takut tidak mendapatkan bagian tanpa sama sekali tidak menyumbangkan daya tahan perut. Akhirnya tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Sementara jika tidak ada ngambil, orang lain bisa mengambilnya. Tapi kalau sudah ada ambil, maka kalau orang lain mengambil, itu namanya bekas makanan kita. Ini salah satu yang untuk contoh israf yang dalam makan dan minuman. Selanjutnya, contoh dalam berbicara, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Kita harus ingat bahwasanya apapun kita katakan pada hari ini itu bisa dijadikan seorang batu untuk menimpa kita kembali. Nanti harus ingat ya, ada sebuah pepatah mengatakan jika jangan engkau mengatakan sesuatu perbuatan yang wajib. Kenapa? Karena mengatakan satu bazir sama artinya membuang bulu ayam dari tempat ketinggian. Ketika semua kata tersebut kita pungut kembali, maka tidak ada 1 atau 2 bulu ayam terkejar. Jadi dikatakan kalau kita mengatakan sesuatu hal yang menyakiti hati lawan bicara kita, sebelum dia memaafkan, Allah tidak bisa memaafkan. Ini bahayanya Anda. Itu bahayanya kita perbuatan lisan. Selanjutnya, contoh israf atau tafsir atau mubazir dalam berpenampilan. Memakai perhiasan emas di kedua tangan leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Memakai perhiasan emas di kedua tangan leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Anda ingat, ada di antara kita mereka yang tidak bisa dipakai. Meskipun itu pakaian murah yang kita anggap sebenarnya tidak perlu atau yang tidak menarik. Ibu di Jawa tinggal Anda, apa kata orang tuh? Ada jual baju bekas daur. Kami beli satu helai baju itu 3.000. Itu apa nih Mas? Mau disumbangkan kepada orang terdampak bencana korban. Padahal kan tidak layak pakai. Apa kata ibu? Silakan diambil berapa mutunya. Apa kata yang sebelah ibu? Untuk saya nggak mau lah, saya jual. Ini belinya kan pakai duit. Belinya pakai duit. Sebenarnya membelikan barang bekas saja tidak boleh, ini menjual barang bekas. Tapi HP, iPhone, jam tangan, motor itu biasa. Tapi kalau pakaian bekas dijual kembali, kita kan tidak aktif. Selanjutnya adalah cara menghindari sifat hidup berkoya yang poinnya adalah dampak negatif perilaku israf atau tabdzir. 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan kehidupan akhirat. Anda ingat, Allah mengatakan bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada atau mati. Kenapa? Karena Allah pastikan setiap yang bernyawa itu pasti mati. Yang kedua, dapat memicu frustasi apabila tanya habis. Maka kita lihat ada orang yang kaya lalu karena selalu bazir akhirnya bangkrut, apa yang terjadi? Gila. Bunuh diri, stres, gila. Kok kecil gitu? Kan
gue TikTok gue snap di TikTok. Nah, ini Nanda ya. Lalu ada beberapa pria. Kenapa saya tidak senang hati? Mungkin karena kecantikan Anda, mungkin karena kemolekan, mungkin. Dia suka sama Anda, ternyata Anda tolak. Akhirnya terjadilah pembunuhan ataupun kasus pemerkosaan. Nah, itu makanya. Benar ya? Kejahatan itu timbul bukan karena adanya pelaku, tetapi adanya kesalahan. Maka waspadalah, waspadalah. Selanjutnya, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Nah, lalu Nanda, cara menghindari sifat israf atau tabdzir yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Selanjutnya, bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur. Bersyukur bagaimana Bu tentang apa yang kita peroleh pada hari ini. Dan ingat, hari ini kita makan pakai telur, kadang mereka makan cuma pakai garam dan minyak. Nah, selanjutnya bertindak selektif dan terencana. Terakhir, bersikap rendah hati. Enggak ya? Ada dua peribahasa. Ada dua ungkapan. Satu, rendah diri, dua rendah hati. Rendah hati sudah pasti rendah diri. Sementara rendah diri belum tentu rendah hati. Paham ya? Oke Nanda, untuk tugas hari ini kita buat proyek. Nanda membuat drama singkat tentang larangan berfoya-foya. Jadi meminta silakan duduk berkelompok. Jadi Bu. Nah, silakan duduk berkelompok. Baiklah Nanda, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6 dan 7. Dari kelompok 7 kelompok ini, siapa yang ingin tampil dulu untuk menampilkan proyek drama singkat tentang larangan berfoya? Kami Bu. Wah. Ya, silakan Nanda. Silakan ambil posisi masing-masing. Oh, Bu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menampilkan drama dengan tema larangan berfoya-foya. Atas paket Adijah. Adijah. Betul. Siap. Betul. Kamu beli apa lagi? Beli sepatu. Kan kemarin Terima sudah kasih. ada. Nggak ada tuh, Reka, kamu mau nggak? Nggak, punya aku sudah ada. Mending kamu ambil punya aku. Anda, lihat, itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Iya, lebih baik kamu ingin banyak kebutuhan yang lebih penting. Iya. Aku ngapain kamu yang ngurusin? Ya kan kami hanya mengingatkan saja. Pergi sama. Terima kasih kita ucapkan 7 yang telah mempresentasikan drama yang depan. Kita berikan aplaus Nanda. Baiklah, inilah hasil dari drama singkat yang telah kami tampilkan. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, tadi sudah dicontohkan teman Nanda itu berupa drama singkat tentang larangan berfoya-foya. Jadi Nanda, untuk pelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Siapa namanya Nak? Silakan Lutfi. Dari drama tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sifat berfoya-foya itu adalah sifat yang boros, sifat yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh Rasul. Bagus. Nah, kita berikan tepuk tangan pada
beli pakaian Anda. Pakaian yang kita beli itu pakaian yang mewah. Apakah Anda ingat ketika kita sholat saja kadang-kadang kita menggunakan mukena yang sudah busuk. Banyak di antara saudara kita mereka memakai pakaian yang rempang dan camping. Lalu Anda, kesimpulan pada hari ini, gunakanlah harta kita dengan cara yang selektif. Gunakan apa yang Anda pakai hari ini untuk keperluan yang mendesak. Kenapa? Karena apa yang kita rasakan hari ini belum tentu kita rasakan esok hari. Ingat pesan Ibu, bekerjalah untuk duniamu, gunakanlah harta di duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Ingat, bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau hidup esok hari engkau tiada. Hidup kita hanya sementara. Gunakan harta kita, gunakan apa yang kita miliki untuk jalan yang diridhoi oleh Allah. Dengan kata lain, hindari yang namanya perilaku mubazir. Terima kasih Nanda, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan